Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di YouTube TGR Channel. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang entrepreneur muda yang sudah mulai bisnis sejak masih kuliah dan kini berhasil membangun perusahaannya sendiri berbentuk PT. Sebelum masuk ke cerita panjangnya, boleh perkenalkan Ibu? Oke, baik, terima kasih kesempatannya ya Mbak Maria. Cukup senang dipanggil ke sini. Oke, perkenalkan nama saya Isna Ilustari, biasa dipanggil Isna. Itu untuk panggilan di sekolah dan di kampus, di rumah beda lagi nanti. Beda. Sebelum masuk ke ceritanya nih Bu, usaha pertamanya waktu masih mahasiswa itu seperti apa sih? Apa nih? Gimana dulu? Gimana ya? Kayak usaha Ibu pertama waktu masih mahasiswa nih, dasar-dasarnya apa nih yang Ibu baca? Terus Bu, apa sih yang memotivasi Ibu untuk mulai bisnis saat itu Bu? Ya, kuliah gitu. Ada rasa senang, ada rasa bangga yang saya rasakan ketika bisa menghasilkan uang sendiri. Saya senang ketika semua perlengkapan kebutuhan saya kuliah itu hasil dari payah saya, bukan dari orang tua. Ada rasa kepuasan. Jadi makanya ketika ada peluang lagi nih, nggak lama udah 2 tahun kuliah, ada peluang lagi untuk jualan skincare. Saya jualan skincare. Banyak ya coba-coba. Ya pokoknya selama itu saya bilang pada untuk kita sekolah aja ya. Terus Bu, gimana sih Bu membagi waktu antara kuliah sama usaha gitu? Pertama-tama pasti keteteran ya, capek gitu, sempat yang abai sama kuliahnya, tapi dari situ saya evaluasi diri, ini nggak boleh nih, karena kuliah kan tujuan utama saya, ini sampingan, tapi bagaimana cara sampingan ini tetap bertahan. Jadi saya buat kayak schedule tiap harinya, kan kuliah kita pasti nih seminggu ini jadwalnya apa aja, jam berapa ya kan. Nah di jam kosong itu saya memanfaatkan waktunya. Misalnya saya kuliah pagi, berarti malam saya sudah harus packing orderan orang. Jadi pas pergi kuliah udah bawa barang nih, tinggal kirim ke orangnya pulang kuliah atau kirim ke ekspedisi. Tapi kalau saya masuk siang, malamnya saya bisa buat konten atau segala macam. Paginya baru saya packing, siang kuliah, sambil juga tadi ngeteng barang. Manage waktunya. Iya benar. Tantangan paling beratnya apa ya kira-kira pada saat itu? Konsistennya, Konsisten. sama nurin gengsi ya. Iya sih Bu. Gengsi kan, kok kita kuliah kan ada rasa gengsi, masa sih aku jualan, teman aku aja nongkrong cantik gitu kan. Iya, tapi saya tuh harus netek bawaan nih supaya pas pulang kuliah tinggal
tinggal sekali jalan nih ngedrop ke rumah konsumen, ngedrop ke ekspedisi, dia nggak spend waktu lama sama efisiensi dari BBM-nya. Bensin. Ya bensin itu harus dihitung loh. Ya, harus dihitung Semuanya. dari itu. Iya betul, dihitung semua. Karena kita pada bisnis nggak mau rugi. Ngapain kita bisnis kalau rugi ya? Benar ya, Bu. Harus diperhitungkan sih. Jadi kalau nggak konsisten emang sulit. Sama dari gengsi ya. Terus Ibu, strategi apa sih yang biasa Ibu gunain untuk memasarkan produknya? Pertama-tama dulu kan karena masih hype-nya itu di Instagram, TikTok dulu belum ya, Instagram sama Facebook, itu saya postingnya di dua hal itu, Facebook dan Instagram. Nah, karena target pasar saya itu adalah anak ibu-ibu, anak muda juga. Nah, ibu-ibu kan sering banget main ke Facebook ya. Pas saya jualan skincare, saya coba menggandeng ibu-ibu rumah tangga yang gak berpenghasilan. Jadi, iya, saya posting di Facebook, saya buat postingan kayak gini. Dibuka reseller tanpa modal. Kenapa berani? Jadi sistemnya mereka boleh ambil barangnya dulu, tempo sebulan, terjual berbayar ke saya. Jadi saya tuh pengen membantu para ibu rumah tangga yang nggak punya penghasilan jadi punya penghasilan. Nah, di awal dari situ Menciptakan lapangan kerja juga. iya, memang ibunya adalah tambah jajan, yang beli skincare atau beli nongkrong-nongkrong, ya beli baju, iya kan. Jadi awalnya di situ, mulai dari mereka ibu tertarik. Nah, dari ibu itulah yang bantu juga membantu saya untuk mengembangkan usaha skincare-nya. Jadi mereka jadi tim. Jadi kita saling kerjasama ya, Bu. Iya bener, supaya mereka semangat kita kasih reward gitu. Oh, ada reward? Ada rewardnya, jadi kayak setiap satu pitch nih, misalnya saya ambil keuntungan per pieces itu Rp5.000, saya sisihkan Rp500 sampai Rp1.000 per itemnya untuk tabungan mereka. Saya sisihkan, setelah setahun saya kumulasi berapa nih total dari tabungan mereka, baru saya kasih buat kembalikan ke merekanya. Tapi buat ajang reward, reward tahunan dari event skincare apa Gimana Pak Ibu strategi untuk bagaimana sih mengelola tim kecil? Ibu mungkin ada tim kecil apa enggak ya? dulunya tim kecil kan dari saya di rumah tangga dulu biasa gitu ya. Gimana sih ngelolain itu kayak biar itu terstruktur gitu loh? Tadi pertama kita bukannya member dulu nih, karena kita kan modal terbatas member. Yuk kita buka member, dapat komisi anggaplah Rp5.000 per item. Itu kan cukup menyenangkan ya. Ketika modal saya makin besar, mulai nih ada sistem reseller. Reseller tuh modal biasanya dapat keuntungan 2 kali lipat, tapi dengan sistem ada menambah, ada minimal ordernya. Misalnya kalau member kan bebas nih, beli 1 item, 2 item, 3 gitu, gak apa-apa. Tapi kalau reseller saya pakai target, supaya saya ada motivasi. Kalau kalian mau untung 2 kali lipat, silakan minimal order 1 juta. Nah gitu. Ada syaratnya. Iya, supaya mereka termotivasi. Karena kalau kita kasih mereka di zona nyaman, nanti mereka bakal berkembang. Gitu. Jadi kita ada aturan sendiri ya, Bu. Khusus reseller. Iya, sampailah ketika ada rezekinya itu jadi distributor kalbar. Saya megang 1 kalbar nih, skincare-nya. Jadi bagaimana saya mengatur nih setiap daerah, Ketapang, Sukadau, Sanggau ini punya 1 agen kecil lah mereka untuk jual skincare ke sana. Tadi sistemnya tempo. Jadi mereka bisa jualan tanpa modal. Jadi siapapun aja yang bisa ya. Benar. Itu emang agak tinggi resikonya, tapi secara praktek alhamdulillah itu berfungsi, bermanfaat. Karena orang biasanya kalau mengambil nominal besar kan mereka sulit modalnya, tapi ibu rumah tangga. Nah, ketika kita kasih opsi, oh ini buat tanpa modal, tuh mereka sangat tertarik. Tapi kita hanya bisa mengenalkan kepercayaan. Karena kita lama masih awal-awal ya, Bu. Iya benar. Belum besar lah hasilnya. Jadi harus banyak kepercayaannya juga dikumpulin. Terus Bu, ada nggak Bu kayak kesalahan pernah yang dilakukan selama menjalankan bisnis, apa sih pelajaran berharga yang didapat? Ada pasti. Betul. Ada banyak sih, tapi saya spill 2 aja ya. Yang emang sangat berpengaruh. Yang pertama itu salah di manajemen keuangan. Dulu saya nggak memisahin antara uang pribadi sama usaha. Nah itu riskan sebenarnya. Saya sampai nggak tahu nih ini sebenarnya uang saya berapa. Kasih rekening semuanya. Dengan rekening saya tuh abai dalam pencatatan. Karena taruhnya di dulu anak kuliah, dan lain-lainnya kuliah mana nih. Jadi sampailah terganggu nih cash flow saya dalam menjalankan usaha. Butuh waktu cukup lama, 3 sampai 6 bulan untuk menstabilkan hal itu.
Jadi efeknya ya omset agak sedikit menurun, karena saya nggak bisa ngambil barang banyak lagi, karena cash flow terganggu ya. Lalu yang kedua, kalau dalam Porter 5 strategi itu kan ada 5 item nih. Salah satunya tuh ada yang namanya industri rivalry. Jadi kayak persaingan usaha. Nah, di usaha saya kemarin itu nggak sehat persaingannya. Kenapa itu, Bu? Kalau mereka hanya persaingan dari segi konten, kualitas, nggak masalah. Tapi ini udah sampai ke hal pribadi saya rasa. Ya, itu kayak udah berpikir, ini kalau usaha kamu nggak hancur, saya nggak bakal berhenti. Iya, itu emang ada unsur dana pribadi saya rasa ya. Saya nggak bisa skill banyak karena itu cukup menggoncang usaha saya yang kemarin. Jadi Banyak persaingannya nih, Bu ya. iya nggak sehat ya, bukan santet-santet ya, tapi itu tapi emang dia kayak mencari celah nih, kelemahan saya apa, tapi dia nggak menemukan, jadi dibuat kayak skenario seakan-akan saya itu bersalah di situ. Dan kualitas nggak masalah, tapi ini udah sampai ke hal pribadi saya rasa. Ya, itu kayak udah berpikir, ini kalau usaha kamu nggak hancur, saya nggak bakal berhenti. Iya, itu emang ada unsur dana pribadi saya rasa ya. Karena dia melibatkan, jadi saya pakai kuasa hukum. Berarti setidaknya kita ada bukti untuk Iya, menyatakan saya tidak bersalah loh gitu. Ini mereka nih membuat hal ini semua. Gitu. banyak ya, Bu ya. Iya, Ternyata ya. saya nggak, sebenarnya itu hal yang nggak saya bayangkan sih, di luar prediksi banget gitu. Kok bisa dia punya hal seperti itu? Tapi ya udah, itu udah berlalu, kita lupakan saja. Ambil pelajarannya ya. Ya, yang penting belajar aja dari pelajarannya. Nah, jadi untuk pesan mahasiswa dan anak muda nih, gimana nih, Bu, untuk selama Ibu sampai bisa ke titik sekarang? Jangan pernah malu untuk mencoba. Turunkan gengsinya, coba apapun jika ada kesempatannya. Kalau dalam bahasa aku ada makhuzatnya tuh jari gua lagi satu taruhkan. Cobalah dan kamu akan mengetahuinya. Nah itu tuh kayak kata yang selalu saya pegang dari dulu. Coba aja gitu. Yang penting coba aja. Coba ya dulu. Jangan Iya, jangan malu. Pokoknya coba aja. Jadi kalau udah coba, wah ternyata ada kesenangan, keuntungan atau manfaat yang bakal kalian terima. Jadi Bu, harapan untuk para anak muda sekarang ini kira-kira gimana dari Ibu nih? Apa ya? Gak apa, nanti aja. Tadi sih, coba apapun yang kalian bisa. Punya skill, jual skill. Punya uang, mulai coba jualan. Karena sunahnya juga kita disunahkan tuh berdagang ya. Kan salah satu cara mendapatkan penghasilan yang baik. Gitu. Jadi jangan menunggu menjadi karyawan. Coba kalian yang jadi bosnya dan membuka lapangan pekerjaan orang lain. Kita yang menciptakan. Iya benar. Jadi boleh dong Bu pesan inspiratif untuk kami para mahasiswanya sekarang, mungkin bisa aja merintis seperti itu ya. Jangan pernah malu dan terus maju. Jangan kan malu ya, karena makan gengsi. Iya. Oke, terima kasih ya Ibu untuk waktu hari ini. Semoga Ibu sehat selalu dan teman-teman ikuti terus kami TGAL YouTube channel. Terima kasih.